Ini semua umat Islam, baik itu orang bodoh, orang pandai, orang alim, kalau perlu ulama yang besar sekalipun, inilah yang diperjuangkan oleh perjuangan Waidiyah yang dipimpin Mbah Yai Qaddasallahu Sirrah. Dulu sulit ilmu ini, sangat dirahasiakan dan memang sangat langka orang yang oleh Allah diberi kemampuan membimbing, menuntun hati seseorang hingga sowan di hadrohnya Allah. Menuju Allah tidak bisa dengan ilmu. Seperti kita mencari uang bukan bisa dengan ilmu. Uang kita dapatkan kalau kita mau bekerja. Cara bekerjanya kita dengan ilmu. Tapi kaya dan miskin itu hidayahnya Allah SWT. Kita menuju Allah, kita ibadah dengan ilmu. Kaifiyatus sholah, kaifatul ibadah. Tapi kita menjadi hamba Allah atau hambanya nafsu, itu adalah hidayahnya Allah. Maka makrifat kepada Allah tidak bisa dicapai dengan ilmu, yaitu dengan hidayah Allah. Ini para ahli tasawuf sepakat. Dan tadi saya sebutkan, memang sulit mencari guru yang mampu menuntun muridnya, menuntun hatinya hingga sampai Tuhannya. Kalau kita di pondok-pondok, di SMP, di SMA, itu sang guru memberikan informasi riwayatul ilmi, bukan ilmu, cerita-cerita tentang ilmu. Kita diajar di SMP, di pondok, itu bukan ilmu, itu cerita tentang ilmu. Ilmu itu adalah hidayahnya Allah, kefahaman yang diberikan Allah kepada seseorang yang secara umum banyak itu dilakukan membaca, menulis, mendengar, berbuat, melakukan. Tapi banyak orang membaca, sekolah tetap tidak paham. Maka itu menyadarkan kita bahwa Allah belum memberikan ilmu. Banyak orang bekerja mulai kecil sampai dewasa juga tidak kaya. Memberi pelajaran kita bahwa kekayaan itu bukan dari bekerja, tapi Allah yang memberikan. Bisa jadi pekerjaan kita memang rendah nilainya, tapi ada orang yang bekerja tinggi, hasilnya tinggi, kemudian diambil kembali oleh Allah. Endingnya dia tetap miskin dan fakir. Tapi banyak orang yang tidak mumpung bekerja, dia sekedar tahu-tahu Allah membuka, dia menjadi orang kaya. Orang tidak pernah berbuat apa-apa, tahu-tahu dia mendadak menjadi orang besar. Ini banyak. Karena itulah para hadirat, soal wusul ini adalah soal hati sampai pada Tuhannya, atau hati mampu melihat Tuhannya bi'ainil basirah, dengan mata hati, hingga hatinya menyadari, merasa Tuhan itu zat yang paling kuasa, dirinya tidak berkuasa. Tuhan zat yang kaya, dia tidak merasa kaya. Tuhan zat yang alim, dia tidak bisa punya ilmu. Ini ilmunya Allah SWT. Tuhan yang maha berbuat, dia tidak merasa berbuat di saat berbuat. Karena itu dia yang menggerakkan Allah, bukan gerak diri kita sendiri. Dia tahu yang bergerak Allah. Kita hanya bagai wayang, kata Sunan Kalijaga, digerakkan Allah.
Orang yang telah merasa berbuat itu digerakkan Allah, melihat itu dilihatkan Allah, melihat lapangan lampu itu Allah yang menciptakan terus secara direct. Dia tidur, Allah yang mentidurkan. Dia sakit, Allah yang beri sakit. Dia sembuh, dia ambekan, ini Allah. Orang inilah orang yang telah ma'rifat kepada Allah, telah hilang ananiyahnya, nafsu ananiyah, egonya tidak ada, dan dia terus ibadah karena Allah, bukan karena ingin kaya, ingin neraka. Tapi mengapa Anda kok minta diselamatkan dari api neraka? Tandanya kau ingin selamat neraka. Iya, ingin. Tapi ketika aku memohon tadi, bukan karena keinginan, karena perintahnya Allah. Barang siapa yang telah bisa semua perbuatannya, mandinya, tidurnya, makannya, bekerjanya, ke sawahnya, sekolahnya, ke kantornya, karena Allah, dan dia tidak mengaku bisa berbuat semua Allah, orang ini yang disebut orang makrifat kepada Allah. Tidak ada ego, tidak berdoa, doanya Allah yang menggerakkan. Tidak merasa ampuh, tidak merasa alim, semua Allah. Inilah orang makrifat. Dalam kajian tasawuf ada makom wahidiyah, makom farku, kemudian meningkat makom jam'. Ini ilmu, ini informasi yang saya sampaikan ini. Kalau panjenengan belum dapat hidayah, hatinya ya tidak dapat, hanya kagum dengan informasi yang saya sampaikan. Wah, ilmunya tinggi, tapi tidak dapat apa-apa. Nah, kalau hatinya tidak sampai, Tuhan tidak bisa. Banyak orang mempelajari ini hanya terbatas ilmu, tidak sampai. Misalkan di sekolah akidah filsafat di IAIN, ya kajian tasawuf, mempelajari teori Abdul Qadir Jailani, teori Ba'wi An-Naqsyabandi, teori Tijani, hanya teori-teori. Tapi dia tidak ada, kosong hatinya, karena memang dia tidak salik berjalan menuju Allah. Hanya membaca peta Jakarta, Indonesia, Amerika, hanya membaca, tapi dia tidak berjalan menuju Allah. Dia hanya belajar teori-teori teologi, teori-teori ketuhanan, tapi dia tidak pernah berbuat, berjalan menuju Allah. Hatinya malah dikuasai oleh ego dan bangga dengan ilmu yang dimiliki. Hingga ada dawuh, kullu alimin, ya. Nah, saya lupa dulu. Al ilmu, ya, yang tidak dapat hidayah dari Allah, maka dia tidak akan bertambah dekat dengan Allah, tapi makin bertambah jauh. Karena itulah para hadirat, para ahli thariqah mencari seorang guru yang mampu menuntun muridnya, tidak dengan ilmu, tapi dengan hatinya. Seperti kalau sama lihat film Kian Santang, hanya begini, ada sinar masuk. Ini bersifat kanuragan saja. Tapi kalau lafaz, pancan hatinya, menerobos hatinya, dituntun menuju Tuhannya, terbukalah cakrawala ketuhannya tanpa melalui ilmu. Atau nanti dulu ada seorang ahli kanuragan, yang satu memberikan kanuragan dengan ilmu. Ini ilmu dijalankan. Muridnya Riyadhah, dibimbing gurunya. Setelah sekian hari ijabah,
Tapi gurunya tidak bisa memberikan apa-apa pada muridnya, hanya iki lakonono. Tapi ada orang lebih tinggi lagi, tanpa memberikan ilmu, bacaan pun tidak, hanya dipegang plek dadanya, dia langsung ampuh. Itu namanya telah mampu dengan batinnya menuntun hatinya. Bahkan tidak pernah bertemu dengan muridnya. Muridnya hanya